Halo Smart Viewers, welcome back to Worthy, Abyss, and Wonder. Tragedi pelanggaran HAM masih terjadi di tanah Palestina atas Zionis. Nah, sebenarnya bagaimana sih gerakan Zionis ini bisa ada? Kita cukup menarik ya Flat ya hari ini ya. Cukup menarik, cukup berat, tapi juga jadi bikin kepo sih. Ya, Ini bikin dan kepo juga. Kayaknya ini memang sangat menambah pengetahuan kita juga sih. Iya, betul. Oke, dan tadi pertanyaan Miss Kepo adalah tentang awal mula hadirnya pergerakan dan makna dari Zionisme. Langsung aja ke informasinya. Oke, yang pertama adalah bangsa Yahudi itu sering mengalami diskriminasi. Jadi pada awal abad Masehi, Romawi menduduki wilayah Judea, di mana pada saat itu wilayah Judea ini di Yerusalem, Palestina, dan menghancurkan kuil penyembahan Yahudi. Lalu mengusir sebagian besar penduduk Yahudi ini ke seluruh Eropa. Dan berdasarkan kepercayaan bangsa Yahudi, Mesias atau Juru Selamat itu akan datang mempersatukan mereka semua kembali ke kampung halaman mereka, yaitu Yerusalem. Nah, namun kepercayaan ini itu ditentang oleh aliran-aliran filosofi baru yang berkembang pesat di Eropa pada masa itu. Kemudian peperangan yang terjadi di Eropa pada saat itu semakin memunculkan perasaan nasionalisme bangsa Eropa, sehingga bangsa Yahudi dipaksa untuk melupakan tradisi mereka, tradisi keagamaan Yahudi ini, dan demi mengasimilasikan dirinya dengan bangsa di Eropa. Dan gak hanya itu aja, diskriminasi ini terhadap bangsa Yahudi di Eropa pun terus terjadi, terutama di Eropa Timur. Di Eropa Barat sendiri katanya agak sedikit lebih baik, tetap ada diskriminasi, cuman agak sedikit lebih baik ya. Nggak separah di Eropa Timur. Dan mereka pun dipaksa tinggal di daerah kumuh, tidak boleh berpergian sesuka hati, bahkan tidak berhak mendapatkan pendidikan, serta kerap kali menjadi target pembantaian. Tapi memang kalau udah permasalahan tentang diskriminasi itu udah susah ya, apalagi kalau perbedaan budaya, apalagi agama yang memang sampai sekarang itu udah masih jadi perdebatan. Betul, lah ya, diskriminasi soal agama. Masih menjadi isu di sekitar kita ya. Iya. Nah, yang kedua, menangnya kekaisaran Islam atas Romawi di tanah Palestina. Nah, penguasaan khilafah Islamiyah atas tanah Palestina dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah Palestina yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur ini berhasil dikuasai sama tentara Islam pada tahun 638 Masehi atau bertepatan dengan tahun 16 Hijriah. Nah, dan sejak saat itulah adanya bangsa Arab di tanah Palestina ini. Palestina ini kemudian di bawah kekuasaan Kekaisaran Islam saat itu berkembang menjadi sebuah wilayah yang bisa dibilang multicultural. Jadi kayak mungkin banyak agama juga yang ada di Palestina ini. Umat Islam seperti Nasrani dan Yahudi yang berdiam di wilayah Palestina pada masa itu hidup secara berdampingan dan damai. Dan juga ada agama Yahudi. Jadi agama Islam, Nasrani, Yahudi juga hidup berdampingan bareng-bareng di Palestina saat itu. Jadi mereka itu cukup damai dan tertib pada saat itu ya. Kayak di Indonesia sekarang lah ya. Iya, baik, bisa benar hidup banget. berdampingan. Dan yang ketiga adalah kita akan membahas sejarah Zionisme. Oke, jadi yang perlu diketahui juga sama Smart Viewers, Zionis dan Yahudi itu adalah dua hal yang berbeda ya. Karena kan kita sering banget tuh ketukar kalau Yahudi itu pasti Zionisme, Zionisme itu pasti Yahudi. Sebenarnya beda. Jadi sebenarnya apa sih Zionisme itu? Dan sejarah awalnya itu adalah pada tahun 1981, Theodor Herzl yang berprofesi sebagai jurnalis itu ditugaskan untuk meliput peristiwa politik di Perancis. Nah, setelah meliput berbagai serangan terhadap bangsa Yahudi di Perancis, si Herzl ini membuat kesimpulannya sendiri. Jadi kan bangsa Yahudi kan tadi seperti yang kita bilang selalu mengalami diskriminasi ya. Dan menurut Herzl, tak peduli seperti apa kondisinya, bangsa Yahudi ini akan selalu dibenci dimanapun mereka berada. Jadi bakal terus dianaktirikan, bakal terus dihina, dicaci maki gitulah menurut si Herzl ini. Dan Herzl ini juga Yahudi BTW. Nah, maka dari itu satu-satunya solusi menurut si Herzl ini adalah kita harus punya negara sendiri nih, bangsa Yahudi harus punya negara sendiri. Nah, namun ideologi ini dianggap bertentangan jauh dengan ajaran Judaisme, dengan ajaran Yahudi. Di mana seharusnya bangsa Yahudi ini tuh harus menunggu kedatangan dari Mesias atau juru selamat mereka untuk mempersatukan mereka semua. Nah, tapi menurut Herzl, bangsa Yahudi ini udah nggak boleh nunggu terlalu lama lagi nih. Karena menurut dia kita harus segera bertindak, kita harus bentuk negara sendiri di Palestina biar kita bisa hidup bahagia lah gitu istilahnya kan. Dan ideologi Herzl inilah yang kemudian dikenal dengan Zionisme itu tadi. Jadi
istilahnya Zionis itu mungkin ibaratnya kayak organisasi gitu lah di Paham sih Iya, ya. Kalau gue gerakan. pernah baca itu paham politik Iya, ya, tentang paham politik ya. Jadi beda gitu kan. Dan meski mendapat beragam penolakan dari pemuka Yahudi, gerakan Zionis itu sendiri pada akhirnya berhasil membangun negara Israel pada 14 Mei 1948. Namun sayangnya, si Herzl ini tidak pernah merasakan impiannya itu sebab dia menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1904. Jadi si Herzl ini, si pencetus Zionisme ini sendiri ya bisa dibilang. Nah yang keempat, misi Zionisme. Nah Zionisme sendiri ini memiliki dua misi. Yang pertama itu kembalinya orang Yahudi ke tanah airnya dan menjalani kehidupan normal sebagaimana layaknya semua bangsa-bangsa di dunia. Misi lainnya yaitu untuk menciptakan tempat berlindung yang aman bagi semua orang Yahudi yang teraniaya dengan memiliki negara sendiri dan mampu mempertahankan diri sendiri. Sebenarnya nggak jahat sih ya misinya, tapi mungkin salah aja mungkin ya kalau sekarang ininya cara mereka melakukannya Iya, lah ya mungkin mungkin salah aja. Kayak dianggap menggunakan kekerasan dan Iya benar banget. kayak gitu. Dan selain itu juga tadi pemuka Yahudi juga menganggap ini melenceng nih dari Iya ajaran melenceng kita. dari agama. Dan yang kelima, ini tadi yang sempat dibahas juga, tak seluruh umat Yahudi mendukung aliran Zionisme. Jadi pada tahun 1938, di Yerusalem itu bahkan berdiri sebuah kelompok ultra-ortodoks Yahudi bernama Neturei Karta. Moto mereka ini bahkan adalah Yahudi bersatu melawan Zionisme. Dan mereka pro-Palestina bahkan. Mereka justru pro-Palestina dan menentang pendirian negara Israel karena ideologi Zionis dianggap bertentangan dengan ajaran Yahudi. Dan selain itu, misi Zionisme ini malah menciptakan tragedi pelanggaran HAM, aneksasi, dan beragam bentuk kekerasan pada warga Palestina. Ya memang pasti Zionisme ini di mana ada yang pro pasti akan ada yang kontra ya. Apalagi dengan hal-hal yang seharusnya nggak selayaknya dilakukan gitu loh ya, untuk mungkin mendapatkan istilahnya negara mereka sendiri, tempat mereka sendiri untuk berlindung gitu. Nah selanjutnya ini masih banyak hal-hal yang akan kita bahas ya, apalagi tentang Israel nih, gimana mereka bisa menjadi negara seperti saat ini sampai punya bendera sendiri dan memunculkan agamanya di negara sendiri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Worthy, Obvious, and Wonder.